Hei, apa ini? Aduh, mau bikin apa ini perempuan? Hah? Sini, sana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di channelnya Santri Voice. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat besar sekali teman-teman, terkait dengan dunia pendidikan. Kita tahu bahwasanya pendidikan merupakan faktor utama bagaimana bisa mencerdaskan anak, bisa memperdayakan anak itu menjadi jauh lebih pandai, lebih mengerti tentang ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Dan ini yang miris di video ini teman-teman, ada kedapatan beberapa anak ya dari sekolah mana ini ya yang terjaring razia oleh Satpol PP. Ini sedang melakukan sesuatu perbuatan asusila ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun teman-teman. Ini sangat miris sekali bagi kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa mendidik anak kita, membentengi dengan ilmu, dengan akhlak yang baik, baik itu di dalam keluarga, di lingkungan kita, mungkin di sekolah juga. Ini perlu adanya pengawasan-pengawasan. Dan sebelumnya teman-teman, ini kita lihat dulu videonya, cuplikannya berikut ini. Nah ini teman-teman, ini mereka sedang kedapatan di atas mungkin bangunan yang baru teman-teman. Ini sepasang remaja sedang berdua bersama-sama ini malah ini teman-teman. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, mau bikin apa ini perempuan? Hah? Sini, sana ini. Tahu sih, tahu. Apa ini? Biar babi ini. Sana. Tunggu sini ini. Apa ini bikin perempuan? Mau dibikin? Ini loh teman-teman yang bikin miris orang tua ya. Ketika kasih sayang orang tua di rumah kurang, kemudian lingkungan mereka bermain juga tidak mendukung adanya hal-hal yang positif. Juga sekolahan hanya mendidik anak-anak itu agar supaya pintar saja, tetapi tidak memiliki adab atau tidak memiliki pengetahuan yang lainnya teman-teman. Ini yang miris pokoknya. Dia kedapatan di dalam ruangan itu sedang satu perempuan dan beberapa orang laki-laki ini ya. Ini kalau kita lihat teman-teman, ini masih dalam usia-usia SMP atau sanawiyah teman-teman ya. Kok sampai segitunya mereka itu melakukan hal seperti itu? Berarti ini ada yang salah dalam karakter anak, mungkin didikan dari orang tuanya, juga lingkungan dia bermain, kemudian sekolahan yang tidak ada tidak ada pengawasan yang baik ya. Baik, kita lanjutkan dulu teman-teman. Bikin apa tuh perempuan? Mau dibikin apa tuh perempuan? Binatang. Badiam mana? Jangan pakar, badiam. Badiam semua jangan belon. Duduk kan ya, aku ini kita ada apa? Ada tidur situ. Baju aku. Kita bilang baju aku. Pemain ini. Jangan ini. Bagi ini. Kok bisa-bisanya mereka seperti itu teman-teman? Ini pendidikan dinyatakan gagal untuk mendidik anak. Sebenarnya kalau di dalam Islam itu sekolah itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita ini orang tua mulai dari mereka kecil itu dididik secara Islami ya. Karena mereka orang-orang Islam. Biar apa? Nanti ketika dewasanya dia tidak akan mencari hal yang lainnya kecuali di orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak memberikan contoh dan memberikan pendidikan yang baik, maka ya seperti ini. Ini akan berakibat fatal ketika nanti dia sudah dewasa. Dan akan merusak generasi bangsa kalau dunia pendidikan ini hanya sekedar mengajar dan sudah selesai. Tidak memberikan pendidikan Islami kepada anak. Kemudian dari ketiga faktor ini tidak boleh dipisahkan teman-teman antara kehidupan di dalam rumah
kehidupan di dalam bermasyarakat, kehidupan di dalam bersekolah. Terutama untuk anak-anak ini tidak boleh dipisahkan. Jadi antara kedua ini harus ada pengawasan-pengawasan, terutama kepada orang tua. Bagaimana karakter anak di rumah, apakah orang tuanya mengajarkan satu kebaikan atau enggak, atau membiarkan saja. Yang penting anak sekolah, yang penting anak berangkat sekolah. Di rumah tidak ada pengawasan, tidak ada tindakan untuk bagaimana mereka ini belajar agama dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah bagaimana lingkungan-lingkungan ini mempengaruhi karakter anak. Dengan siapa dia bergaul, bagaimana dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang-orang di jalanan, pastinya pemikirannya orang jalanan dan dia akan pengennya sak karepe dhewe. Yang ketiga adalah pengawasan dari sekolah. Kalau sekolah ini hanya untuk dunia pendidikan, untuk mencerdaskan saja, ini saya kira kurang. Sekarang ini, adab itu tidak perlu diutamakan. Ini salah. Yang penting anak lulus sudah. Ini kalau dianggap adalah pendidikan yang gagal, ya. Baik, teman, kita lanjutkan, teman-teman. Pak Joko, buka baju. Buka baju. Binatang ini. Songoni semua ini. Songoni semua ini bikin-bikin begini. Orang buang itu. Moni semua ini. Anak keluar. Keluar. Apa kan dia apa anak sudah diisi Toto tadi? Hah? Yang sudah diisi Toto sini anak keluar. Sini semua. So mabuk anak. Enggak Pak, mas temanku satu Pak. Ayo. So mabuk. Sudah. Sini Moni. Itu. Apa dibilang? Neto. Kasih keluar semua HP. Kasih keluar semua HP. Datang Moni. Moni bikin mesum semua Apa Moni? Ada video ini babinya anak. Keluar sini Moni. Keluar. Keluar Moni. Keluar Moni. Anak bilang apa? Anak buka baju bilang nyabi apa? Enggak dia apa Pak, sumpah. Sosok tidur anak Bok. Ada video kayak ini. Cuma dimium saja. Moni. Udah sedang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Satpol PP Satuan Pamong Praja. Kalau bisa lebih dipertegas lagi Pak untuk mengatasi anak-anak yang lagi melakukan maksiat-maksiat seperti ini Pak. Ini saya mengapresiasi banget kepada Pak Satpol PP. Mungkin ini kalau kita lihat bahasanya teman-teman, ini beliaunya di wilayah luar Pulau Jawa ya, dari bahasanya. Ini kalau dibiarkan ini akan menular. Sebab yang jelek itu akan mudah cepat sekali menular daripada kita yang berkelakuan baik itu. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik, teman-teman. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana kita sebagai orang tua, perasaan kita sebagai orang tua bagaimana. Ini adalah salah kaprahnya orang tua kita dari awal, cara mendidiknya itu tidak dengan memakai agama. Jadi kalau memakai agama, orang tua harus juga memberikan contoh, tidak hanya menyuruh. Efeknya seperti ini rasa sakitnya luar biasa teman-teman. Sakitnya di dunia, apalagi nanti di akhirat, orang tua akan diminta pertanggungjawaban. Sekolahan akan diminta pertanggungjawaban bagaimana kamu mendidik anak-anak didikmu. Orang tua bagaimana kamu mendidik anakmu, darah dagingmu ketika di dunia ini sampai berbuat hal yang Allah larang. Oke, kita lanjutkan sampai selesai lagi. Di sana. Nah, itulah tadi teman-teman. Semoga ini kan menjadikan pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Jangan hanya mendidik anak yang penting sekolah, yang penting belajar, tapi tidak mendidik bagaimana anak ini belajar agama Islam dengan benar. Jangan sampai era zaman sekarang ini kita mudah sekali mengakses teknologi. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, dengan positif, maka hasilnya akan positif. Tapi ketika kita tidak bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik, maka hal yang seperti ini akan terjadi teman-teman.
Ini miris sekali, dunia pendidikan seperti ini miris sekali teman-teman. Ini yakin mereka memiliki IQ di bawah 40%. Ya. Masa kita mau disamakan dengan monyet? Sama-sama bisa sama-sama memiliki tangan, memiliki mata, hidung, telinga, mulut. Tetapi Allah akan memberikan kita otak untuk berpikir. Jangan sampai kita seperti otak udang. Tahu kan seperti otak udang? Dulu saya itu pernah dikatakan bahwasanya kamu itu seperti otak udang. Ternyata setelah diteliti bahwasanya otak udang itu kecil dan bersamaan itu jadi satu dengan kotoran. Apakah dunia pendidikan akan seperti ini terus teman-teman? Bagaimana generasi kita ke depan ini? Bangsa ini akan menjadi apa kira-kira? Ini yang akan menjadikan azab Allah juga teman-teman. Kalau kita di lingkungan kita tidak mengingatkan, maka azab Allah itu akan datang kepada semuanya, baik yang beriman dan tidak beriman, baik yang munafik ataupun yang beriman, itu semuanya akan kena. Kalau semuanya hanya diam saja, tidak memberikan edukasi, memberikan pemahaman agama yang benar. Ini cuma saya informasikan kepada para ustadz-ustadz, tolong benahi cara beragama yang baik, biar nantinya anak-anaknya tidak terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan Allah itu marah, Allah itu mengazab kepada suatu wilayah itu apabila orang baiknya banyak tapi kemaksiatan juga banyak, dan orang yang baik itu tidak mau mengingatkan. Ini berbahaya sekali teman-teman. Dan hadisnya ini sahih juga. Barang siapa di tempat itu tidak ada yang berdakwah, memberikan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan mengazabnya satu wilayah itu. Ngeri sekali kan? Oh itu saja teman-teman. Ini tolong teman-teman share bagi orang tua. Semoga ini menjadikan pelajaran yang berharga dan mendidik anak kita sampai nanti selamat di dunia dan juga di akhirat. Mungkin itu saja teman-teman dari Santri Voice. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.